Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Kembali lagi dengan saya Diki Explore dan saya Irfan. Nah, kali ini saya berada di Nongsa, Bang ya. Iya, betul. Di Nongsa kita menceritakan sebuah kisah yang berada di sini, Sandikala. Iya, ini waktunya Sandikala ya teman-teman ya. Jadi kita mengambil versi berbeda dari seperti biasanya. Ya, begitulah untuk teman-teman juga ya, sekali-sekali kami juga mau coba membuat konsep yang baru di siang hari ini ataupun di sore hari inilah gitu ya. Lebih tepatnya ini jam berapa Bang? Jam 5 ya? Ini jam 5 lebih 16 menit. Jam 5 lebih 15 menit teman-teman. Jadi sebelum saya nyampai di sini, saya merasakan sebuah aura di sini. Aura itu Bang sangat kental banget di bagian Belakang belakang sama yang di dekat kursi roda Bang. Iya benar. Itu yang saya rasakan pertama, ini yang saya rasakan bukan saya lihat ya. Ini yang saya rasakan gimana ya, bisa dikatakan kayak kita tuh terpengaruh gitu Bang. Jadi kalau misalnya kayak kita seperti apa sih niatan apapun itu, jadi nanti kalau pas kesini niatan itu bisa menjadi lebih buruk. Iya benar. Dan juga saya melihat sosok kakek-kakek Bang. Iya benar, di sini ada sosok kakek juga ya. Kayak seperti penjaga lah ya. Bisa jadi penjaga. Tapi ini bagian depan. Bagian depan. Dan saya melihat ada seperti gambaran pada saat itu. Saya cuma melihat itu aja sih Bang. Nggak terlalu jelas. Mungkin Abang bisa menggambarkan kejadian itu, tapi saya melihat di situ ada aura kekerasan gitu Bang. Iya benar. Di sini yang saya lihat seperti apa? Ada dua perempuan, seperti berkerabat lah, seperti itu. Terus kayak yang di salah satu keluarganya itu kayak seperti apa sih, melarang mereka hal sesuatu gitu. Jadi yang satunya diusir pergi, tapi yang satunya itu seperti disiksa. Oh, disiksa. Terus disiksa itu kalau bagian Bang gambarin itu gimana Bang ceritanya? Kalau yang saya lihat sih dari siksaannya itu kayak seperti dipukul sama diinjak-injak ya. Oh, jadi diinjak gitu? Iya, kayak kepala di bawah jadi seperti ini. Waduh, sangar betul. Iya, seperti itu kekerasannya. Dan mungkin nanti saya bisa gambarkan juga, cuma sekilas ya saya gambarkan dengan alat seadanya dulu lah. Iya, nggak apa-apa juga sih Bang. Saya pun juga penasaran sih gambar apa yang Abang gambar dan apa yang Abang lihat di sini gitu loh. Iya betul. Nanti saya akan gambarkan dan saya ulik sedikit lah ya kisahnya. Kira-kira ada apa aja dan cerita apa aja. Dan saya kayak merasa ada di belakang itu kan ada kayak lubang tuh Bang. Lubang, tapi itu kayak ada benda di bawah itu. Iya. Dan kayak pernah digali tapi nggak pernah berhasil gitu Bang. Iya, di belakang itu sebenarnya ada pusaka ya. Pusaka? Ada pusaka di belakang itu, tapi dia itu sebenarnya rendah teman-teman. Sebenarnya rendah aja, di letaknya itu rendah, tetapi harus melewati penjaga dan dimensi gaib dulu. Wow. Baru benda itu bisa tertarik. Jadi kalau cuma sekedar bisa pengambilan gitu, saya tahu lokasinya di sini, pasti nggak bakalan ketemu. Karena dia berbeda dimensi dengan kita. Jadi dia kayak dimensi yang sebelah, bukan dimensi ini. Itu kalau menurut Abang kira-kira bisa diambil nggak itu ya? Nggak bisa ya? Memang nggak bisa gitu ya? Kalau yang punya tirakat pasti bisa. Oh, kalau yang punya tirakat ya? Yang punya tirakat pasti bisa, tapi kalau orang yang seperti pemburu harta atau apapun itu sulit. Sulit ya? Sulit. Karena ada perjanjian? Karena dia mengambilnya hanya untuk orang yang cocok aja. Ngeri juga teman-teman. Oke, kita coba saksikan apa yang digambar oleh Abang Irfan ini. Dan di sini saya ada beberapa gambar teman-teman. Yang saya lihat di sini ulasannya seperti ini. Seperti ini ya Bang ya. Ulasannya itu. Yang pertama ini sosok seperti dua orang yang menganiaya satu perempuan itu. Oh, yang Abang cerita yang diinjak-injak kepala itu ya? Iya. Yang di sini tuh yang diinjak-injak kepalanya teman-teman. Ini perempuan itu sampai terkoyak lemas, sampai berdarah-darah ya. Dan si dua pria ini
malah terpengaruh gitu dengan sosok di belakang ini, auranya itu. Kenapa saya gambarkan mata, teman-teman? Karena inilah sosoknya. Dia seperti mempengaruhi dua orang ini sampai hampir mau membunuh. Wah. Di sini kilas baliknya seperti itu. Jadi ini yang di belakang tadi ini kok Nah, ada ular, Bang? Iya, sosok ular ini ternyata yang dari hutan. Yang di belakang pas. Iya, pas belakang bangunan ini. Oh. Jadi hutan apa sih, ular ini kayak penghuninya hutan belakang, tapi dia suka melintas ke sini. Dan tadi kebetulan dia melintas ke sini. Dan di sini juga teman-teman saya lihat bisa gambarin seperti ini, itu seperti seseorang ya dengan wajah yang pilu. Seperti dia melihat kayak seperti banyak kesedihan gitu. Banyak Dan dia kesedihan. kan salah satu korban di sini. Salah Pada satu zaman korban. dahulu. Pada zaman dahulu ya di sini. Maka saya di sini pun seperti banyak menggunakan aura warna merah karena di sini kebanyakan kekerasan, penyiksaan gitu, berdarah-darah semuanya di sini. Berarti ini salah satu seperti penjara, Bang ya? Iya benar. Yang saya lihat itu yang versi zaman dulu yang saya dapat perlihatannya. Jadi kayak penjara zaman Jepang. Karena di sini ada, saya gambarin juga. Di sini ada beberapa tentara banyak. Seperti mereka tuh melintas, melalang sampai memasukkan orang ke dalam sini itu secara paksa gitu. Bahkan ada yang saling langsung dibunuh di sini. Dan itu mayatnya itu kayak seperti dibiarkan aja, ditumpuk di dalam. Ditumpuk di dalam gitu ya? Ya, ditumpuk seperti inilah gambarannya teman-teman. Dia itu ditumpuk di dalam. Jadi walaupun ada yang meninggal di dalam, orang-orang penjaga di luar itu seperti nggak peduli. Mungkin karena orang-orang zaman dulu tuh kayak seperti pembangkang atau apa kan, melawan juga mungkin kan seperti itu. Jadi dengan terpaksa ya mereka nasib seperti itu sih. Wah, sadis coy. Dan ini juga tadi salah satu wujud yang ini, Iya. laki-laki ini ya orang kita juga. Orang kita juga. Orang Indonesia juga. Dan dia katanya dia tuh melawan bangsa Jepang karena dikasih aturan yang semena-mena. Dan akhirnya dia dibunuh teman-teman di sini. Di dada kanannya itu dihujani beberapa kali tusukan. Wow. Pakai pedang. Pakai pedang itu. Pakai pedang. Di sini. Makanya dia dibunuh seperti ini. Dan ini perwujudannya, kenapa saya gambarkan dengan api? Karena mereka dengan semuanya dengan amarah. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa pistol. Semuanya seperti itu. Wah, benar-benar kayak zaman gimana ya? Perperangan gitu ya, demi keluarga, salah satu keluarga, terus melawan penjajah gitu. Iya. Ngeri juga ya. Soalnya dulu ruangannya tuh nggak seperti ini, Bang. Ruangannya itu tertutup. Sebenarnya lebih luas daripada ini. Jadi ini tuh inti bagian dalam. Oh, intinya pusat lah ya. Ini tuh bagian dalam, ruangan bagian dalam. Sebenarnya sebelum ini tuh tertutup semua. Ada bangunannya lagi gitu, tertutup. Seperti itu. Dan makanya sekarang tempat ini seperti malah makin mencekam ya, karena ada aura seperti itu, dan jarang juga sih orang yang mungkin ke sini. Dan makanya kalau yang sekarang itu seperti sosok yang besar ini, dia tuh kayak seperti, kok kukunya panjang ya? iya, dia panjang-panjang kukunya. Terus banyak darahnya juga. Genderuwo kah? Iya, sosok genderuwo juga. Wow, genderuwo coy. Dia badannya melebihi bangunan ini ya teman-teman, makanya saya gambarkan dia besar. Buset. Ada 4 meter lah ya? Iya, dia melebihi bangunan ini. Ini kan bangunannya kecil segede gini. Bener-bener. Nah, dia lebih besar setinggi lagi. Dan dia menghuninya tuh di belakang, makanya dia suka menyandarkan tangannya di atap. Hanya menyandarkan tangan. Wah. Jadi kayak seperti inilah salah satu penjaganya gitu teman-teman, seperti ini. Serem juga ya. Jadi kalau untuk orang yang awam atau orang yang tidak tahu dengan kejadian seperti ini, kalau mereka singgah datang ke sini, kira-kira aman nggak itu, Bang? Kalau menurut untuk, Abang? Kalau untuk mereka cuma untuk seperti ingin tahu tempat ini apa, atau apa, pasti aman-aman aja. Tapi sepertinya kalau memang punya niatan lain, dari tangga situ aja kalau misalnya mau turun, udah berbeda itu. Pasti ada penolakan. Pasti ada penolakan. Pasti ada penolakan. Dan bisa terjadinya kesurupan gitu? Ya pasti. Wow. Pasti kesurupan, karena di sini tuh kayak seperti kita tuh harus izin terlebih dahulu. Berarti memang kalau kita izin itu bukan hanya sekedar manusianya aja ya, dengan makhluk yang ada di sini juga Ya, kita izin ya. Jadi harus izin terlebih dahulu untuk ke tempat ini kalau memang ada niatan sesuatu. Tapi itu pun jarang juga sih, kalau memang yang langsung diterima itu jarang juga.
Dan juga saya melihat ada sosok anak kecil juga bang. Kalau anak kecil kayaknya mereka seperti lewat-lewat lari-lari. Kalau saya sih lihat cuma seperti itu. Kayak apa ya? Kayak seperti naik ke atas, turun ke bawah, terus ke belakang sana gitu. Berarti ramai lah dulu pada saat itulah ya, zaman dulunya gitu. Penglihatan apa? Karena banyak sandra. Sandra ya. Wah berarti memang Sandra sini Remaja coy. banyak kena sandra, bukan. Namanya bukan, juga penjara gitu ya. ramainya bukan karena itu ya, bukan karena Aktivitas lain bukan, iya ya. tapi karena Sandra. ada orang diseret-seret, ada orang teriak-teriak, dijambak, dipukulin dan seperti itu. Tapi sebenarnya saya pun udah sedikit penglihatan kayak seperti itu. Tempat ini sempat digunakan di baru-baru tahunnya selepas dari penjara kayak seperti gardu ya. Gardu. Gardu itu kayak seperti apa sih? Tempat penyimpanan listrik atau apalah seperti Oh, itu. iya Itulah iya. gardu seperti itu. Karena saya lihat digunakan seperti itu, tapi tidak berjalan. Karena aktivitas yang di sini itu terlalu kuat energinya. Dan juga bang, sekilas saya melihat pada saat itu juga ini pernah dijadikan tempat uka-uka atau pencari nomor bang. Nah, iya benar. Tapi di bagian belakang bang. Bagian belakang ya? Bukan di sebelah sini. Iya iya betul betul. Karena kalau di sebelah sini kebanyakan mereka nggak kuat, karena si sosok terpengaruh tadi ya? Iya, karena si sosok merah ini Mempengaruhi orang itu gitu untuk menjadi hal lain. Wow. Jadi kebanyakan yang di belakang itu pun di belakang jarang ada yang berhasil juga sih, karena sosok yang besar ini yang selalu mengganggunya. Dipermainkan gitu sama mereka tuh. Jadi dipermainkan ini kayak seperti nanti tuh kayak ada suara-suara geraman, teriakan, terus kayak seperti kuku digesekin ke dinding kerak gitu, seperti itu. Seram juga ya. Soalnya saya itu yang saya lihat dan saya tidak bisa menceritakan kejadian pada saat itu. Inilah yang dijelaskan sama Bang Irfan, apa yang Bang Irfan lihat itu coy. Ya ini lebih banyak ke kisah penyiksaannya ya teman-teman, sedih. Sebenarnya di sini tuh kebanyak kesedihannya, banyak torehan penyiksaan sama luka-lukanya lah di sini kasih. Dan juga jujur bang, ini saya duduk di sini bang, ini di pintu ya. Iya, gerbangnya. Nah gerbang ya, saya duduk di sini nih, saya ngerasakan, tahu nggak teman-teman, apa yang saya rasakan. Sekarang saya kan mendengarkan cerita apa yang Bang Irfan sampaikan, saya ngerasakan di sini tuh seperti saya tuh kayak kepancing, bahwa emosi saya tuh naik, ingin marah sesuatu, ingin ngelempar sesuatu, tapi nggak tahu apa yang saya lempar gitu ya teman-teman. Ya jujur, ini nggak tahu entah kenapa nih. Itu karena bawaan energi yang dalam itu negatif banget. Berarti memang kuat bang ya? Iya, jadi kita harus baca doa dulu atau apa gitu kalau di sini, jadi sembarangan langsung masuk juga. Karena di sini misalnya kalau kita coba iseng-iseng ke situ, pasti nanti langsung pikirannya jelek-jelek, dapatnya itu jelek-jelek seperti ini. Oke. Karena mungkin kan tempatnya pun abang bisa lihat sendiri lah ya. Iya. Ini dikelilingin pohon-pohon besar. Iya juga ya. Terus jauh dari mana-mana juga. Seperti itu. Dan ini pun pintu-pintu bajanya tebal kali ya dulu. Sampai berapa inci? Hanya gagang pintunya aja sampai 2 inci yang tebal. Oke lah teman-teman. Sepertinya udah cukup lah bang. Aku pun juga udah ngerasakan sesuatu energi di sini, dan Abang Irfan udah menceritakan yang pernah kejadian yang di sini juga. Saya pun juga mendapatkan sebuah pengalaman, ya mungkin teman-teman juga mendapatkan sebuah pengalaman juga dari ceritanya Bang Irfan tersebut ya. Seperti inilah gambar yang Bang Irfan gambar, yang didapat saya Bang dapat Irfan. seperti ini. Tapi kan misalnya mereka ini kan suka berubah-berubah juga, kadang-kadang hanya melintas, ya itu sulit juga sih. Iya juga sih. Tapi yang tadi kebetulan terlihat hanya ini. Oke bang, mungkin cukup segitu saja deh ya. Mungkin untuk episode pertama ini cukup segini aja sekilasan sandekalanya ya bang. Oke teman-teman ya, mungkin segitu saja video dari kami. Saya Diki Explore. Saya Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.